Haleluya. Suatu privilege saya bisa melayani pagi hari ini. Thank you Pastor Kong untuk opportunity. Dan saya ajak kita datang kepada Tuhan dengan berani kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan siap, kami available untuk Roh Kudus-Mu bekerja meninggikan nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. We thank you dan biarlah kami semua boleh mendapatkan penyataan, pewahyuan akan siapa Engkau dalam kehidupan kami. We thank you, we bless you in Jesus name. Amen. Haleluya. Pagi hari ini renungan firman Tuhan masih berlanjut. Apa yang sudah Pastor Kong awali sekian minggu yang lalu mengenai Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Dan pada pagi hari ini bagaimana imam besar itu bekerja dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan dalam pergumulan kita, dalam keuangan kita. Kita akan lihat bersama-sama. Dan ada suatu kisah yang akan kita lihat dari kitab Ibrani pasal 7 dan Kejadian pasal 14 yang kita akan lihat sama-sama nanti. Di situ kita akan melihat dari cerita itu ada banyak kebenaran rohani. Ya. Dan kalau disampaikan satu persatu itu akan terlalu lama, tapi puji Tuhan untuk makna rohani dari kisah yang akan kita baca sama-sama. So saya tidak akan buang waktu, saya akan langsung pada firman Tuhan. Pertama saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita. Kita akan baca kitab Ibrani pasal 7. Saya akan baca 3 ayat yang pertama. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 3. Sambil saya baca, saya minta 3 orang volunteer saya untuk siap-siap. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Oke, volunteer saya yang 3 orang boleh maju ke depan. Saya thank you. Oke, luar biasa. Ini seperti di retreat, kamu jadi Melkisedek lagi ya. Ada tiga tokoh ya yang akan saya bacakan di Kejadian 14. Saya introduce dulu. Saya introduce tokohnya, makna rohaninya langsung buat kita semua ya. Sambil setelah saya introduce mereka dan makna rohaninya, baru saya akan bacakan Kejadian 14. Oke. Pertama, yang di sebelah kiri saya adalah Melkisedek. Melkisedek ini adalah seorang raja dan imam. Ya. Dan Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Tadi kita sudah baca di kitab Ibrani, Melkisedek itu tidak ada bapa, tidak ada ibu, tidak ada silsilah. Padahal kita tahu Alkitab itu kalau yang namanya silsilah itu detail sekali ya. Enggak ada bapa, enggak ada ibu yang enggak dicatat. Semuanya dicatat. Kita mau tahu Tuhan Yesus dari mana, keturunannya siapa, 10 keturunan di atas Tuhan Yesus, siapa namanya, kita bisa hitung semua, kita bisa cek semua. Ya, tapi Melkisedek ini tidak ditulis. Dan di kitab Ibrani pasal 7 tadi dikatakan bahwa dia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi udah pasti nih. Melkisedek ini bukan sosok yang misterius lagi. Udah jelas. Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa nanti kita baca di Kejadian 14, tiba-tiba ada Melkisedek. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kemunculan Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia, sebelum Natal. Ya, ada istilahnya. Tapi intinya Melkisedek adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia adalah imam dan juga adalah raja. Ini menarik sekali karena Tuhan Yesus juga saat ini dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
dia memiliki present day ministry atau pelayanan yang sampai saat ini masih dia lakukan, yaitu dia menjadi seorang imam dan seorang raja. Oke, nah kenapa kita perlu imam? Saya berterima kasih kepada Bro Yudi Chandra ya yang mengingatkan saya bahwa orang Indonesia itu nggak punya konsep tentang yang namanya imam. Ya kalau yang namanya tukang las udah tahu apa sih tukang las gitu ya. Apa misalnya tukang kue juga udah tahu. Ya, banker juga udah tahu. Tapi kalau yang namanya imam besar, kita masih pikir-pikir itu imam besar itu apa ya? Tapi izinkan saya sampaikan secara singkat saja pada awal ini bahwa kekristenan kita ini nggak bisa kita lakukan tanpa peran Tuhan Yesus sebagai imam besar. Tadi kita menyembah Tuhan, kalau bukan imam besar kita nggak bisa menyembah Tuhan. Karena kita tidak layak. Kita tadi juga berdoa, doa itu juga tidak bisa dilakukan. Karena butuh imam besar yang membuat kita layak, membuat kita didengar, yang bisa membuat semuanya itu dimungkinkan terjadi ya, dan kita bebas melakukannya. Amin. Dan apapun yang kita lakukan itu karena pekerjaan daripada imam besar. Ya. Oke, ini adalah Melkisedek. Oke, boleh tukar Pak Nat di tengah. Maaf, Melkisedek sudah benar. Nah, yang tokoh kedua adalah Abram. Waktu di Kejadian 14 belum diganti namanya, tapi uniknya Ibrani 7 dia sudah disebut sebagai Abraham. Jadi Tuhan melihat kita ya bukan what we were, tapi what we can be. Ya. Jadi Abraham adalah bapak orang percaya. Dia adalah prototype atau the first of its kind dari orang-orang percaya. Dan kalau kita bicara mengenai Abraham, kita bicara mengenai kita. Kita orang percaya. Oke, jadi Abraham mudah sekali dia adalah orang percaya. Nah, tokoh yang ketiga itu adalah Raja Sodom. Ya, Raja Sodom mewakili sistem dunia. Yang kalau kita lihat nanti sebentar lagi, sistem dunia yang diwakili oleh Raja Sodom ini adalah sistem dunia yang sudah hancur, sudah gagal, sudah kalah. Oke, sekarang saya kembali kepada Kejadian 14. Saya akan bacakan ayat 17 dulu. Alright, sekarang kita atur dulu posisinya. Oke, Abraham di sebelah kiri saya, kemudian Melkisedek dan Raja Sodom di sebelah sana. Kejadian ini terjadi di Lembah Raja. Ya, ketika Abraham sudah mengalahkan aliansi dari 4 kerajaan. Jadi ada 4 kerajaan yang bikin sekutu bersama-sama untuk menduduki, menyerang, menginvasi 5 kerajaan yang lain. Nah, 4 kerajaan itu ya salah satu kerajaannya adalah yang saya ingat adalah Raja Kedorlaomer ya. Dan 5 kerajaan yang dikalahkan dengan mudah oleh 4 raja yang tadi itu adalah Raja Sodom yang ini. Raja Sodom. Ini raja yang kaya raya dan kemudian di dalam kerajaannya itu ada banyak dosa terjadi ya, ada banyak pelanggaran terjadi. Dan uniknya keponakan dari Abraham yang namanya Lot ya, itu tinggalnya di Sodom. Oke, nah ini kita perlu ikuti nih ceritanya nih. Ya, ini susah kalau pakai PowerPoint, jadi saya mesti butuh visual aid. Ya, dan karena keponakan dari Abram ini ditawan, ya, jadi apapun yang ada di kerajaan ini ditawan oleh 4 aliansi sekutu Raja Kedorlaomer dan teman-temannya ya. Jadi semuanya dihabisi, ya, dijarah, termasuk penduduknya, termasuk Lot. Dan Abraham ini berpikir, wah saya nggak bisa tinggal diam nih. Walaupun yang namanya keponakan saya itu bandel, ya, udah pecah kongsi dari saya, sudah nggak tinggal lagi bersama-sama dengan saya. Waktu ditanya mau pilih yang mana, yang terbaik ataupun yang kurang baik, dia pilih daerah yang paling baik, yang dekat Sodom. Ya, jadi walaupun yang namanya Lot ini bandel, tetap Abraham masih punya hati untuk menolong dia. Ya, so apa yang dilakukan oleh Abraham? Ingat ya, ini orang percaya ya. Abraham mengajak 318 orang
Ya. Kenapa saya bisa hafal? Saya ingat BMW. Ya. 318 orang dibawa oleh Abram untuk melawan 4 aliansi kerajaan itu untuk menolong Lot. Dan uniknya, luar biasanya, ya 318 yang bukan orang militer, bukan pasukan, bukan bisa pakai pedang atau panah. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dan dibesarkan di rumahnya Abram. Dengan values-nya Abram, dengan nilai-nilainya Abram. Diajarkan tentang dia itu keluar dari Ur Kasdim dan dia menyembah Tuhan. Ya, dia disuruh pergi ke tempat yang dia nggak tahu dan sebagainya. Semua orang-orang ini sudah biasa hidup dengan Abram. Sudah lihat bagaimana Abram berdoa, sudah lihat bagaimana Abram mengandalkan Tuhan dan sebagainya. 318 orang ini bersama-sama dengan Abram, ya, dengan kuasa Tuhan, dengan berkat Tuhan kita akan lihat nanti, mengalahkan 4 aliansi kerajaan yang sudah menang. Sehingga mereka bisa ambil kembali semua tawanan termasuk Lot. Ya, sudah bisa dibebaskan dan juga semua jarahan yang tadinya diambil, ya, sudah direbut kembali. Sudah ditaruh semuanya itu di lembah yang namanya Lembah Raja. Ini lembahnya. Oke, kita pakai imajinasi ya. Ini lembahnya nih. Kenapa dikatakan Lembah Raja? Karena itu lembah yang diperuntukkan bagi raja-raja. Nah, Abram ini bukan raja. Tapi achievement dia, prestasi dia itu sudah sama dengan raja. Karena dia menolong raja-raja yang sebetulnya lebih besar. Yang punya pasukan, yang punya militer. Oke, jemaat masih bersama-sama dengan saya ya. Nah, saya lanjut lagi. Ya, saat ini Abram ada di Lembah Raja, sedang sendirian. Saya baca ayat 17. Nanti Melkisedek dengan Raja Sodom ikuti aba-aba saya ya. Saya baca ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia. Raja Sodom datang dulu, berdiri di sini. Cepet banget nih Raja Sodom nih jalannya ya. Pelan-pelan aja ya. Keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi yang disebut pertama siapa? Raja Sodom. Kemudian ayat 18, Melkisedek Raja Salem, ya kayak gitu jalannya. Membawa roti dan anggur. Oke, tetap berhadapan dengan Abraham. Oke, Raja Sodom sebelah sini supaya nggak blocking. Ya. Alright. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, saya bawa sendiri. Roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Roti dan anggurnya diangkat. Oke, lihat ya. Ini udah jelas nih. Tadi saya udah sampaikan bahwa Melkisedek adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang dia datang masuk ke lembah raja. Ketemu dengan Abraham. Dia bawa roti, dia bawa anggur. Ini udah jelas nih. Siapa sih yang membawa roti dan anggur di kitab Matius? Ya, dia mengajarkan juga di kitab Lukas, kemudian Rasul Paulus mengulangi di 1 Korintus pasal 11. Ya, roti ini kita tahu berbicara mengenai tubuh Tuhan Yesus dan anggur ini adalah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian. Ya, jadi roti dan anggur itu adalah sacrifice atau penebusan Tuhan Yesus yang sempurna. Jadi Melkisedek atau Tuhan Yesus datang, oke, lihat nih, ini orang menang perang nih. Saya sampaikan sedikit mengenai menang perang. Dalam kehidupan kita, walaupun semua janji sudah dijamin, kita menerima kasih karunia Tuhan, ya, kuasa Tuhan itu bekerja atas kita. Tapi kita tidak lepas yang namanya pergumulan ataupun peperangan. Ya, jadi Alkitab ini bukan Alkitab yang theoretical. Tapi ini sesuatu yang berbicara mengenai sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Amen. Dan roti dan anggur ya tiba-tiba muncul. Ini kita maknai sebagai Tuhan Yesus menyampaikan kepada Abraham bahwa saya
sebagai raja dan imam, imam itu adalah mewakili kita kepada Tuhan. Raja itu adalah bagaimana government-nya Tuhan, pemerintahannya Tuhan atas bumi ini, itu dieksekusi. Jadi kalau kita bayangkan ya, ada dua jalur, ini jalur dari bawah ke atas, itu adalah pekerjaan daripada imam besar. Ya, ada suatu gap antara manusia dengan Tuhan, dan yang memperjuangkan kepentingan kita, yang mewakili kita kepada Tuhan yang sempurna, itu adalah imam besar. Dan kita punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus. Amen. Nah, tapi kemudian imam besar ini juga adalah raja. Jadi bukan cuma membawa kepentingan kita kepada Tuhan, tapi juga membawa kepentingannya Tuhan untuk dieksekusi di planet bumi ini, dalam kehidupan kita. Amen. Nah, kita perlu ingat nih, dia adalah imam juga raja. Kalau kita ingat dia adalah raja, berarti kita tahu bahwa dia punya final authority. Oke? Dan dia sangat berkepentingan di sini. Dia mengatakan kepada Abram bahwa pengorbanan saya, roti dan anggur, penebusan saya, itu yang menentukan, yang membuat kamu bisa jadi menang. Oke? Jadi roti dan anggur ini luar biasa sekali. Dan kalau kita pelajari menurut ada satu istilah, kita nggak perlu hafal istilah ini nggak terlalu penting. Tapi ini menarik buat saya. Ada satu istilah yang namanya the law of first mention. Jadi hukum penyebutan pertama. Jadi jika di Alkitab ada satu istilah disebut pertama kali, itu biasanya akan menentukan bagaimana makna dan pemakaian berikut-berikutnya dari istilah tersebut. Dan Kejadian 14, ingat ini buku yang pertama di Alkitab ya. Kejadian 14, di kisah ini itu ada beberapa penyebutan pertama, first mention. Yang pertama kata imam, kita sedang belajar Yesus sebagai imam besar ya. Imam itu muncul di Kejadian 14. Ya, kata imam itu muncul di sini. Dan yang kedua, roti anggur itu juga munculnya di sini. Ya, dan ada satu lagi nanti saya akan baca, yaitu persepuluhan. Saya baca dulu ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke, lalu ia memberkati Abraham. Boleh diangkat dua-duanya. Satunya ini dipegang, tangan satu, kemudian berkati. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Nah, kata maha tinggi ini juga disebut pertama kali di sini. Ya, dan ini adalah suatu yang signifikan. Pencipta langit dan bumi. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, kata 1/10 ini juga munculnya pertama kali di Kejadian 14. Dan yang menarik buat saya, imam, roti anggur, ya, maha tinggi, persepuluhan itu munculnya sama-sama. Kalau kita belajar mengenai imam, ya, berarti yang tiga ini juga nyangkut. Ya. Kalau kita bicara mengenai Yesus sebagai imam besar, maka roti anggur pengorbanannya juga menjadi bagian penting di dalamnya. Dan kemudian ternyata ada persepuluhan di situ. Ya, kita akan breakdown nih sama-sama. Oke, boleh Raja Sodom boleh keluar dulu dari scene. Nanti saya akan panggil lagi. Oke. Saya akan mengalir di sini ya. Tuhan Yesus adalah Raja Salem, dia adalah Raja Damai Sejahtera. Ya, kita selalu menyebutkan di momen Natal bahwa dia adalah Raja Damai. Tapi dia adalah Raja Damai di semua musim. Ya, dia adalah Tuhan yang memerintah melalui damai sejahtera. Dan dia adalah Raja kebenaran, King of Righteousness. Ya, dia adalah Raja yang membenarkan kita. Dan Raja ini ya adalah juga imam Allah yang maha tinggi. Kata maha tinggi ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena ini sebenarnya kata yang dalam bahasa Ibrani-nya El Elyon. Ya, ini adalah kata yang di berbagai ayat yang sudah familiar dengan kita itu selalu kita sebut. Ya, kita bernyanyi tinggikan dirimu, kita mengatakan Elyon, tinggikan dirimu. Tuhan Yesus naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah tempat yang tertinggi. Dan tempat yang tertinggi ini juga yang diinginkan oleh Lucifer. Di Yesaya pasal 14, ya, dikatakan bahwa saya ingin duduk mengambil tempat di tempat yang maha tinggi. Ya, dan yang maha tinggi itu saat ini, ya posisi most high itu saat ini diduduki oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan luar biasanya kalau kita baca di Efesus pasal 2 ayat 6, bukan hanya Tuhan Yesus duduk di posisi yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada segala penguasa, pemerintah, nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja tapi dunia yang akan datang. Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa kita juga, ya, bersama-sama dengan Yesus, karena kita di dalam Yesus, kita juga menduduki tempat yang sama. Amen. So, Melkisedek ini dia adalah raja dan imam yang menentukan semuanya. Karena dia imam, ya kita punya friend in the highest places. Kita punya imam yang membela kita di tempat yang maha tinggi, dan dia adalah raja yang menentukan segala-galanya. Dan ketika dia memberikan berkat kepada Abram, dan dia mengatakan diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, kata langit dan bumi itu juga bicara kepada saya. Saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 28 ayat 18. Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di sini dikatakan langit ya. Dalam terjemahan Inggris bukan pencipta langit, tapi pencipta atau possessor of heaven and earth. Jadi surga dan bumi. Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah diberikan semua otoritas, segala otoritas di surga dan juga di bumi. Kata segala otoritas itu artinya 100%. Itu artinya all authority, itu artinya tidak ada satu otoritas pun tersisa untuk pihak yang lain. Amin. Saya ulang lagi supaya kita menangkapnya dengan hati kita. Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepadaku sudah diberikan segala otoritas. Artinya 100% otoritas itu di tangan Tuhan Yesus. Di surga dan di bumi. Jadi musuh kita nggak punya chance di surga. Nggak punya chance di bumi. Dan ini mengubah cara kita berpikir, ini mengubah cara kita memahami dalam peperangan rohani lah, ya kita menghadapi musuh, tapi musuh itu sudah dikalahkan dan dia nggak punya otoritas lagi. 100% otoritas ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi waktu saya baca mengenai Allah yang maha tinggi memberkati Abram, dia adalah possessor of heaven and earth, dia adalah pencipta langit dan bumi. Saya ingat kepada Tuhan Yesus tadi. Dia memberikan otoritas itu, didelegasikan kepada kita gerejanya. So waktu kita belajar bahwa Yesus adalah king, dia adalah raja, bukan hanya imam, dia adalah raja. Kita percaya bahwa dalam peperangan, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan mau kita memerintah. Tuhan mau kita reigning, ruling on his behalf. Dia memerintah, tapi dia memerintah melalui kita. Amin. Saya ingat Roma 5 ayat 17, Pastor Kong sudah kutip ayat ini di sermon beliau berapa minggu yang lalu, bahwa oleh karena gift of righteousness, ya oleh karena kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita itu memerintah dalam hidup ini. Kalau kita memerintah, itu berarti sekali lagi pihak yang lain gak memerintah. Amin. Kita selalu berpikir, ya kita mau dikondisikan oleh situasi dan kondisi. Ya, kita ingin dicetak oleh situasi dan kondisi supaya kita bisa ikut kepada cetakan tersebut. Tapi saat ini firman Tuhan datang kembali kepada kita bahwa karena kita punya Yesus sebagai imam besar dan raja, maka kita ruling, kita reigning. Satu-satunya alasan kenapa kita tidak ruling and reigning yang saya mention di sini adalah karena kita biarkan situasi itu berkuasa. Amin. Tapi waktu kita sadar bahwa dalam Kristus, kita dalam Kristus loh. Dan yang juga luar biasa adalah Kristus itu juga dalam kita. Ya, saya suka dengan apa yang sering disebut di Mazmur 91 bahwa
kita melekat kepada Tuhan. Ya, tapi kita itu bukan hanya nempel. Ya, kita itu ada di dalamnya Tuhan Yesus. Bukan nempel loh, bukan melekat saja. Makna melekat itu adalah saya di dalamnya Yesus. Saya nggak bisa lepas lagi karena saya di dalamnya Yesus dan Yesus dalam saya. Dan kalau saya sadar akan hal itu, ya, dalam apapun yang sedang kita hadapi. Oke, sekarang kita bawa ini ke ranah kehidupan nyata ya. Dan ingat bahwa penyebutan pertama dari imam itu tidak muncul di rumah ibadah, pertama kali disebut. First mention dia disebutkan, itu adalah kalau saya boleh bilang, di marketplace. Karena apa? Karena dia munculnya di lembar aja. Ya, dia tidak muncul ketika dia sedang berdoa, tidak. Dia munculnya dalam keadaan santai dan rileks bawa roti anggur. Dia muncul dalam keseharian kita. Dan saya suka sekali ini. Dia muncul dalam realita bahwa Abraham ini menang. Dan Melkisedek perlu hadir untuk memberitahu kepada dia siapa yang membuat kamu menang. Ini luar biasa sekali. Saya percaya ada banyak believers saat ini. Ya, perlu diingatkan, perlu disadarkan oleh Roh Kudus bahwa yang membuat kamu menang itu adalah bukan karena kekuatan kamu, tapi oleh karena kuasa daripada Tuhan. Nah, saya mau mention satu hal lagi. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Haleluya. Saya mention dua ayat yang luar biasa. 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Terjemahan bahasa Inggris adalah, the battle belongs to the Lord. The battle is the Lord's. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Saya ulang lagi, pertempuran itu belongs to the Lord. Pertempuran itu bukan milik Anda loh. Saya ulang lagi. Bukan karena Anda nggak dengar. Tapi ini statement sangat penting dan kita perlu tangkap bahwa sampai kapanpun the battle belongs to Him. Amin. Apa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita gumulkan, kalau kita sadar itu bukan punya kita. Itu bukan propertinya kita. Amin. Dan ada raja yang sedang mau bekerja dalam hidupmu. Kalau kita mau surrender kepada kuasanya. Ada otoritas yang tersedia, sudah didelegasikan untukmu. Yang bisa dirilis melalui kata-katamu. Melalui pekerjaanmu. Ya, yang bisa dibawa ke dalam battle itu karena kita sadar bahwa pertempuran itu bukan punya saya. Amin. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 1 Samuel 17. Masih ada lagi. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris salah satunya adalah kemenangan itu miliknya Tuhan. Jadi pertempuran milik Tuhan. Kemenangan juga milik Tuhan. Jadi Anda punya apa? Anda dan saya nggak punya apa-apa di sini. Ya, memang ini hidup saya, pergumulan saya. Tapi all authority, including your battle and your victory, ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Dan dia masuk menyatakan diri dalam keseharianmu sebagai imam besar yang sudah berkemenangan, sebagai conquering high priest, king and high priest. Di mana di saat paling gelap dalam tanda kutip ya, sebenarnya nggak ada yang gelap sih ya, karena Tuhan Yesus itu terang dalam kita ya. Amin. Di saat yang paling parah dalam hidup kita pun kita bisa berseru dan dia ada. Amin. Dan dia sekali lagi, the first mention imam besar itu dinyatakan, itu justru di dalam kondisi keseharian. Bait suci belum dibangun. Ya. Dan dia mengatakan bahwa yang memberikan kepada kamu kemenangan,
itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Oke, saya mau panggil lagi Raja Sodom nih. Haleluya. Alright. Nah, mari kita ingat bahwa the whole time Raja Sodom ini sudah ada di sini. Tapi dia tidak diajak bicara. Abraham diam aja. Kenapa? Abraham diam aja. Abraham tidak tunduk-tunduk kepalanya, tidak bowing kepada Raja Sodom. Kenapa? Masih ingat ceritanya? Walaupun ini Raja Sodom, walaupun ini raja yang sebelumnya punya pengaruh, kaya raya dan sebagainya. Ya, in the known world pada waktu itu dia adalah orang yang sangat influential. Tapi dia ini adalah raja yang sudah dikalahkan. Dan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan saya mau sampaikan juga di sini. Bahwa kita orang-orang percaya, kita mesti sadar bahwa pertolongan kita bukan dari the world system. Sumber kita adalah Tuhan Yesus, imam besar kita, raja kita. Kemenangan kita adalah dari Tuhan Yesus, bukan dari the world system. Bukan dari Raja Sodom. Dan Raja Sodom di sini tidak menentukan apa-apa. Dan dia justru ditolong oleh believer, orang percaya. Nah itu adalah, saya percaya ini adalah suatu pesan buat kita semua gereja Tuhan. Bukannya kita nangis minta tolong kepada the world system. Tapi the world system yang sudah hancur itu justru kita tolong. Nah satu-satunya jalan untuk kita sebagai believer bisa menolong dunia yang sudah hancur adalah kita tidak beroperasi di bawah sistem yang sama. Amin? Bisa bilang amin? Karena kita ada di dunia tapi kata Tuhan Yesus kita tidak berasal dari dunia ini. Hati kita ada dalam Kristus, ekonomi kita ada dalam Kristus. Amin. Kita ada dalam kingdom economics, bukan di ekonominya dunia ini. Itulah sebabnya apa yang terjadi di ekonomi saat ini, ya Bapak Ibu semua saya percaya lebih mengerti daripada saya. Ekonomi Indonesia seperti apa, ekonomi global seperti apa, kita perlu tahu itu. Kita perlu politically aware. Ya, kita perlu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi akar kita nggak di sana. Iman kita nggak di sana. Ketika believer itu lebih ngerti bicara tentang keadaan ekonomi, tapi di mulut dia, ya, yang harusnya memperkatakan firman Tuhan, nggak ada firman satupun yang keluar. No wonder situasinya nggak berubah. Pastor Kong sudah sampaikan di, saya lupa bulan apa, mungkin Februari. Ya, bahwa otoritas yang Tuhan berikan itu adalah voice activated. Diaktifasi dengan suara kita. Amin. Waktu kita perkatakan bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus memerintah. Bahwa dia membuka pintu buat saya. Dia memberikan kepada saya kemenangan. Di dalam dia saya sanggup. Saya sudah diberkati. Amin. Maka itu yang terjadi. Kita bicara kepada jiwa kita, why so downcast, oh my soul, kenapa jiwa kamu tertekan? Aku mau ingat kembali bahwa aku punya penebus yang hidup. Dia yang sudah mengampuni segala kesalahanku, dia yang menebus semua penyakitku. Dia menebus hidupku dari lubang kubur, dia memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Hasratku dipenuhi dengan kebaikan. Sehingga masa mudaku menjadi baru seperti burung Raja Wali. Itu kita perkatakan. Amen. Dan pada saat kita perkatakan itu, kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Raja Sodom kembali lagi. Oke. Saya mau mundur sedikit ya sebelum Raja Sodom. Saya mau sampaikan mengenai perpuluhan tadi. Persepuluhan. Jadi ketika Raja Sodom memberkati Abraham. Oke, kembali lagi, mundur ya. Berkati Abraham. Setelah diberkati dan disampaikan bahwa Allah yang Maha Tinggi, possessor of heaven and earth, yang memberkati kamu, yang memberikan kemenangan itu kepada kamu. Apa yang ditulis di Alkitab saat itu? Setelah itu, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Oke, nah itu adalah
penyebutan pertama dari persembahan persepuluhan. Nah, ini penting. Oke, Melkisedek mesti conserve energy. Karena persepuluhan itu tidak diperkenalkan sebagai suatu instruksi, perintah, dan paksaan. Amen. Dan persepuluhan itu adalah respon. Jadi Abraham sebagai orang percaya, dia punya SQ, spiritual intelligence. Ya, untuk merespon berkat yang dia sudah terima dengan persembahan persepuluhan. So, persembahan persepuluhan itu adalah respon kita, bukan paksaan. Dan kita mesti mengerti bahwa karena Tuhan Yesus, imam besar kita, menurut aturan dari Melkisedek, jadi menurut ordernya Melkisedek, kita tidak memberikan persepuluhan di bawah Levitical priesthood. Keimamatannya udah beda. Jadi waktu kita baca Maleakhi pasal 3, kalau kamu tidak memberi, seolah-olah ya, kamu akan dikutuk. Ada belalang pelahap, belalang perip, dan segala macam, itu akan bekerja dalam kehidupan kamu sehingga kamu gak punya apa-apa lagi. Ya, kemudian kita memaknai bahwa, wah, kita akan kena kutuk kalau kita tidak memberikan persepuluhan. Nah sekarang kita perlu kembali kepada the first mention dari persepuluhan. Yang pertama kali kita kenal ya itu adalah imam besar. Yang pertama kali kita dengar itu adalah roti dan anggur, bukan persepuluhan. Dan kemudian persepuluhan itu muncul sebagai respon dari seorang percaya. Dan ini adalah mewakili kita semua, amin. Jadi ini bukan masalah saya memberi persepuluhan supaya saya diberkati. Kita memberi persepuluhan karena kita udah terlebih dahulu diberkati. Dan karena kita sudah menerima kemenangan daripada Tuhan. Amen. Terus malaikat ketiga gimana? Malaikat ketiga juga berlaku buat kita. Setelah kita diberkati, ya kita diberikan kemenangan, kita memberikan persepuluhan sebagai respon dari kemenangan itu karena dia adalah sumber kita. Amen. Dan kemudian karena kita sudah memberikan persepuluhan yang sebelumnya kita sudah diberkati, kita juga akhirnya menerima berkat lagi. Jadi double blessing. Di awalnya, di akhirnya. Siklus yang menutupi kita dengan berkat dan berkat. Amen. Dan ini tidak terjadi ketika kita main di dua kaki. Dalam tanda kutip. Kita masih ada di the world system. Kita juga, oke, saya juga mau kasih persepuluhan, tapi di priesthoodnya Melkisedek. Kita mesti sadar bahwa kita nggak ada di sini. Sumber kita bukan di sini. Sumber kita adalah di Tuhan Yesus. Saya kutip Ibrani 7. Ya, Ibrani 7 mengatakan bahwa kita memberikan persepuluhan. Ini bukan khotbah mengenai persepuluhan by the way. Ini khotbah mengenai Tuhan Yesus sebagai high priest. Tapi di dalam picture ini ada persepuluhan. Jadi saya harus sebutkan juga. Oke, I lose the page. Di Ibrani 7 dikatakan, kita memberikan persepuluhan. Di dunia ini, di bumi ini, persembahan itu diterima oleh orang-orang yang mortal, orang-orang yang fana, orang-orang yang akan meninggal. Ya, orang-orang yang tidak hidup selama-lamanya, mortal man, menerima persepuluhan. Tapi di sana, persembahan persepuluhan kita diterima oleh imam besar yang mana kita bersaksi dia itu adalah Allah yang hidup. Nah ini penting sekali berkaitan sama Paskah ya. Pada Resurrection Sunday, di situ kubur sudah kosong. Kita nyanyi, death could not hold him. Ya, kematian itu nggak bisa mengalahkan dia, dia sudah hidup. Ya, tapi kenapa kita berhenti di situ? Kita ingat bahwa Yesus kemudian naik ke surga, dia menjadi imam besar yang ever living, dia nggak pernah mati lagi. Dan ada dua tanggung jawab dari imam besar menurut Ibrani pasal 8. Yang pertama, dia menghandle sacrifice, yang kedua dia menghandle gifts. Ya, dan ini menarik sekali karena bukan hanya dia menghandle sacrifice dan juga menghandle gifts. Ya, Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna. Dia nggak perlu mempersembahkan korban itu bolak-balik. Pastor Kon sudah sampaikan itu. Ya, dan kemudian sacrifice atau korban yang saya sebutkan tadi itu adalah dirinya sendiri. Jadi imam besarnya sempurna,
korbannya juga sempurna. Amen. Kita diterima kapan saja kita menghadap tahta kasih karunia karena imam besar kita sempurna dan korbannya juga sempurna. Jadi kita punya keberanian, landasannya adalah ini. Bukan karena kitanya sempurna atau tidak sempurna. Tapi karena imam besarnya sempurna dan korbannya sempurna. Bisa bilang amin? Ya. Oke, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Kalau kita tahu bahwa imam besarnya sempurna, korbannya sempurna, ya kita punya landasan untuk menghadap tahta kasih karunia dengan berani. Ingat kata tahta itu berarti ada yang duduk di atas tahta. Ya, yang duduk di tahta itu adalah raja dan dia punya final decision. Dan apa yang kita temui saat kita menghadap tahta kasih karunia, kita menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan untuk kita pada waktunya. Jadi kita nggak rugi untuk kapan saja datang menghadap tahta kasih karunia. Karena kita punya imam besar dan kita punya sacrifice. Dan salah satunya adalah kita dibantu, ditolong oleh imam besar saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Melkisedek boleh taruh lagi di sini. Jadi nggak ada nih ceritanya Melkisedek, ini ceritanya Tuhan ya. Saya datang sama Tuhan, terus saya bawa sesuatu di tangan saya mau kasih sesuatu sama Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan saya nggak punya banyak nih, saya kasih. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Kita nggak bisa langsung kasih, kita butuh imam besar. Imam besar harus menerima gifts atau offering kita. Dan imam besar itu yang memberikan, menyampaikan offering itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya dikatakan di Ibrani 7 yang tadi saya kutip, di sana dia imam besar itu menerima persepuluhan itu. Dan saya suka mengatakannya begini, waktu kita memberikan persembahan kita tidak memberikan kepada ruang hampa. Kita tidak berikan persembahan itu kepada sesuatu yang sistem misalnya. Ya, ada kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan bahwa kita tuh ada yang namanya semesta. Yang namanya universe. Kita tidak mengabdi kepada sistem, kepada universe. Ya, kita tidak mengatakan oh ini semesta mendukung nih, semestakung gitu ya. Kita nggak mengatakan itu. Kita tidak berikan persembahan kita kepada ruangan yang hampa. Kita berikan itu kepada Tuhan dan itu diterima. Ada pribadi yang menerima dan pribadi itu hidup. Yesus yang sudah bangkit dari kematian saat ini menjadi imam besar. Dan dia menghandle semua persembahan Anda. Amin. Dan kalau kita punya pemahaman bahwa Yesus yang menerima persembahan kita sebagai imam besar, kita tahu bahwa no matter orang-orang yang masih hidup di dunia yang punya daging itu bikin kesalahan. Bisa mengerti ya Bapak Ibu? Ya, Anda memberi kepada Tuhan. Ya, dan persembahan itu diterima oleh Tuhan. Salurannya orang yang masih fana bisa bikin kesalahan. Tapi imam besar Anda yang menerima persembahan Anda itu tidak bikin kesalahan. Dan kita memberikan itu because we are blessed, already blessed. Kita tidak membeli kasih karunia Tuhan dengan persembahan persepuluhan kita. Kita tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan saya udah rajin kasih persepuluhan, kenapa anak saya sakit? Ya, bahkan kesembuhan itu pun adalah gift yang diberikan kepada kita. Amin, semua diberkati Tuhan ya. Nah, saya kembali ke mana tadi? Raja Sodom. Oke. Raja Sodom bilang begini. Oke, ayat 21, Kejadian 14. Saya mau tutup dengan ini. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku, kayak sekarang Abram dengan Raja Sodom facing each other, jangan blocking, ya. Berikanlah kepadaku orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? 318 tadi ya. Orang-orang yang dibawa oleh Abram untuk membebaskan Raja Sodom dan raja-raja yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa cuma Raja Sodom yang datang ya. Kan rajanya ada 5, yang 4 nggak tahu kemana ya. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Oke. Tapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, ayat 22, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Yang by the way, dia baru tahu istilah ini, Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, itu barusan. Ya, dia baru tahu dan dia langsung apply bahwa ini sumber kemenangan saya. Dan ketika ada Raja Sodom, the world system,
ya, dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah gagal, sistem dunia yang sudah gagal, mengatakan, saya minta orang-orang itu, dia bilang apa? Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, ayat 23. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Ini powerful sekali buat saya. Saya diberkati sekali di bagian ini. Saat ini the world system, ya, seolah-olah berkata kepada kita, berikan kepada saya orang-orang yang ada di rumah kamu. Saya berikan kepada kamu harta. Tapi kamu kehilangan hubungan dengan orang-orang yang di rumah kamu. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kalau kita pemimpin pelayanan, kamu kehilangan hubungan dengan orang-orang yang kamu layani. Orang-orang yang justru kita didik dan karena kasih karunia Tuhan, mereka menang perang bersama-sama dengan kita. Ya, kamu gak usah punya waktu lagi dengan mereka. Give me those talented guys. Itulah kenapa gereja terus-menerus kehilangan orang-orang yang bertalenta. Karena apa? Karena dibeli oleh Raja Sodom. Padahal kita tahu sejarahnya itu banyak sekali orang-orang yang bertalenta itu dilahirkan in the church. Amin. Dan jawaban dari Abram ini luar biasa sekali. Dia bilang, saya gak akan ambil satu benang pun saya gak akan ambil. Karena saya tidak ingin kamu mengatakan bahwa kamu yang membuat Abram menjadi kaya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua bisa diberkati tanpa kehilangan hubungan dengan keluarga kita. Ya, saya ingat Amsal 10 ayat 22. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. The blessing of the Lord makes us rich and adds no sorrow with it. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Ini bukan preaching mengenai prosperity ini. Saya lagi bicara mengenai imam besar. Tapi saya mau sampaikan bahwa kehadiran imam besar itu ada dalam suatu adegan yang betul-betul dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan dia memberikan kepada kita berkat, ya, tanpa yang namanya sorrow, tanpa malapetaka, tanpa kehancuran dalam rumah tangga, tanpa sakit penyakit. Karena nggak ada sorrow, and adds no sorrow with it. Sementara ada pertukaran yang terjadi ketika kita mau biarkan orang-orang yang dilahirkan di rumah kita berikan kepada the world system. Sebagai gantinya kita mendapatkan kekayaan. Ada dua sumber, yang satu bukan real sumber buat kita. Tapi yang satunya lagi, Tuhan Yesus, itu adalah sumber yang tidak pernah berhenti mengalir. Mari kita bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, thank you. Boleh duduk kembali, Melkisedek, Abram. Thank you Jesus. Saya mau ajak kita respon pada firman Tuhan. Dan ketika kita respon, mari kita respon dengan berani. Mari mulai bersekutu dengan Tuhan. Mari mengerti dan pahami bahwa Dia adalah imam besar kita dan Dia adalah kemenangan kita. Lord Jesus, you are our high priest and you are our victory. Mari kita perkatakan sama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah imam besarku dan Engkau adalah kemenanganku. You are my high priest and you are my victory. The battle belongs to you and the victory belongs to you. Kemenangan adalah milikmu Tuhan. Dan kemenangan itu diberikan kepadaku sebagai anugerah. Bukan dengan kekuatanku lagi. Come on, mari kita perkatakan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku lagi. Tapi karena Engkau memberikan kepadaku kemenangan itu. Mari semua bersekutu dengan Tuhan. Respon pada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih bahwa kami saat ini bukan berasal daripada dunia ini ya Tuhan. Bukan sistem dunia ini yang Tuhan menolong kami. The failing system of this world cannot help us. Tapi saat ini ya Tuhan, kami berpaling kepadamu, kami melihat kepadamu ya Tuhan.
Engkau adalah sumber kemenangan kami. Bukan jumlah, bukan kekuatan kami yang menentukan. Bukan our resources yang menentukan, tapi puji Tuhan kami memiliki your resources. Ambil waktu beberapa detik lagi untuk memperkatakan firman Tuhan, meresponi. Mari umat Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sampai kita sembah Dia. Katakan sama-sama. Thank you Jesus.